ya. Juga mungkin ada orang-orang baru. Ya, kita sekarang buka kelas entah yang sudah keberapa ya, nggak tahu, nggak ngitung berapa ya, tapi sudah berjalan hampir 2 tahun ya. Ini dua-dua adalah pelajaran yang pernah kita berikan juga di kelas ya. Tapi pasti ada sesuatu yang baru lah ya. Jadi pasti semua pertemuan pasti ada sesuatu yang baru ya. Dan belajar itu memang berulang-ulang ya. Jadi nggak bisa sekali bisa begitu ya. Sekali bukan hanya tahu saja, semacam ini harus diulang-ulang, dilatih dan dirasakan ya. Jadi kalau sudah mengerti pun itu ya, setiap kali latihan pasti ada sesuatu yang baru ya. Baik, saya akan buka slide-nya supaya lebih enak. Oke ya, jadi kita buka kelas ini malam ini adalah pembukaannya ya. Besok sudah langsung mulai latihan, kelasnya dibuka ya, tapi pasti masih itu cari penumpang ya. Jadi mungkin 2 kali akan diadakan terbuka. Setelah itu ini kan hari Senin ini hilang ya. Jadi minggu ini masih terbuka aja. Nanti mulai minggu depan kita baru tutup ya. Bukan pelit ya sebetulnya, tapi supaya yang ikut ya bukan selalu orang baru aja ya. Jadi kalau ada orang baru kan pertanyaannya begitu-begitu aja, sehingga yang lainnya itu nggak bisa maju ya. Makanya kelasnya ditutup sehingga majunya lebih cepat ya. Baik, ada 2 kelas yang diberikan ya, semuanya kelas-kelas dasar ya. Kelas dasar ini maksudnya supaya kalau diberi pelajaran pengetahuan berikutnya ya itu bisa menangkap ya. Karena Jigong Taijing ada level-levelnya ya. Jadi perlu tahu dasar-dasarnya ya. Jadi ini yang pertama itu dari Jigong ya. Jigong Tingfa namanya. Kemudian Taiji dasar ya. Taiji ini bisa dasar 1, dasar 2, dasar 3 kira-kira ya. Tapi nanti coba lihat. Jadi tiap kali pertemuan nanti kita akan latihan ya. Nanti saya buat kreasi ya. Jadi nanti saya latihannya nggak satu-satu langsung saya gabung ya. Itulah. Jadi kalau sudah bisa nanti bisa jadi koreografer ya. Jadi bisa mencampur gerakan-gerakan itu kan ilmu tentang gerakan ya. Taiji Jigong itu ilmu tentang gerakan ya. Itu bisa dicampur, dikemas ya. Tapi ya dipadukan ya, nanti lihat. Jadi yang lama pun ya itu bisa mengikuti ya, dan belajar meramunya ini loh yang penting ya. Jadi kalau Sabtu pun kita juga mengadakan kelas semacam ini ya, itu nanti terutama untuk menyembuhkan atau merawat apa ya, kita campur-campur ya. Jadi ilmunya itu kalau Shinsei kan mencampur herbalnya ya. Kalau akupuntur juga enggak ditusuk itu aja ya. Kadang-kadang dicoba ini bagaimana kalau begini gitu ya. Gerakannya juga bisa begitu ya. Itulah hikmahnya. Jadi ilmunya itu bisa diaplikasikan ya, sehingga bisa dipakai ya. Jadi misalnya asam urat itu pasti hubungannya dengan liver. Coba pinggangnya sering diputar-putar ya. Liver itu erat hubungannya sama limpa ya. Jadi kalau 2 itu baik, saya kira ya asam uratnya bisa dikendalikan ya. Di samping juga jaga makanan dan juga pola hidup ya. Itulah tujuannya ya. Jadi kita harus tahu tujuan kelas itu apa, bukan hanya niru-niru gerakannya aja ya, tapi membentuk lifestyle ya. Lifestyle itu harus dilakukan tiap-tiap hari ya. Juga pengetahuannya dipakai untuk setiap momen kehidupan kita ya. Jadi waktu capek harus tahu caranya ya. Waktu matanya lelah, nah dipakai ilmunya ya. Itulah lifestyle sudah mendarah daging dalam kegiatan hidup kita. Tujuannya itu. Nah, itu bisa didiskusikan ya. Jadi nanti di WA grupnya itu bisa banyak sekali tentang kesehatan yang bisa didiskusikan ya.
Kemudian kedua meningkatkan imunitas. Nah, ini topik ya. Jadi sudah 2 tahun 3 tahun ini kesehatan itu menjadi topik utama setelah COVID ya. Itu orang itu sangat perhatian pada kesehatan. Ya, lihat semua orang di mana-mana kalau ketemuan bagaimana kesehatannya ya. Nah, itu bisa minum obat ya, bisa minum vitamin-vitamin, tapi yang paling murah ya dengan exercise ya. Itu ya, jadi dipakai ya, dan bisa ditularkan orang lain, diberitahu orang lain ya, supaya dia bisa latihan untuk meningkatkan imunitasnya ya, dan apa yang sakit bisa. Kemudian rehabilitasi ya, rehabilitasi dari penyakit ini exercise sangat ampuh ya. Jadi setelah pasca stroke, setelah pasca COVID ya, setelah sembuh dari penyakit apa ya, itu pasti ada suatu bagian badan kita yang nggak sembuh-sembuh ya, minum obat ya terbatas lah. Jadi obat itu kan dari luar ya, dari unsur di luar tubuh kita. Kalau kita exercise itu obatnya kita ambil produksi dalam tubuh kita ya. Nah, itu kita olah tubuh kita supaya ya rehabilitasi ya, bisa ada regenerasi sel-selnya, rehabilitasi. Itulah gunanya belajar Qigong dan Tai Chi. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya ya, ini soal mental. Jadi dengan latihan begini disiplin ya, lifestyle-nya luar biasa, nanti pikirannya juga akan terlatih ya, lebih mudah konsentrasi ya, lebih tangguh ya, jadi tidak gampang menyerah ya, karena juga latihan cancuang misalnya ya. Disiplin karena tiap pagi juga sudah senam ya. Pelan-pelan akan terbentuk suatu pribadi yang sehat ya. Itulah tujuannya, dengan namanya selalu senam, bukan senam olahraga ya, tapi olah diri. Itulah kelasnya ya, jadi silakan nanti kalau ya, jadi belajar begini ini perlu tahu dulu ya. Kalau sudah tahu nanti bisa dipakai ya. Satu set aja juga bisa dipakai ya. Nah, kalau tahu banyak lebih banyak ya, jadi bisa variasi banyak ya. Nah, kita gali semua kekayaan dari leluhur ya, dari tradisional Chinese exercise. Nah, itu tujuannya ya. Jadi kelasnya ini nanti selalu malam ya. Jadi sekarang ini sudah keadaannya, sudah pandeminya hilang ya, sehingga saya juga punya kesibukan di pagi hari yang biasanya itu ya. Ya pelan-pelan akan normal kembali sehingga sempatnya malam ya, kecuali Jumat itu saya sengaja waktunya pagi itu saya pakai ya untuk memperhatikan ini ya, sehingga nanti semuanya malam ya, jadi Senin, Rabu sama Jumat ya, kalau berjuang tiba ini ya, Jumatnya itu gantian ya. Itu kira-kira suasananya ya, 10 kali. Jadi pertemuan ini nggak banyak-banyak, 10 kali itu nggak banyak ya. Jadi kalau latihan biasa di lapangan begitu, latihan Tai Chi yang saya berikan ini mungkin ya 3 bulan lah ya, paling cepat kalau pinter 3 bulan bisa ngerti ya. Kalau di kelas online begini ya, diusahakan cepat ngerti, tapi juga perlu latihan ya. Jadi nanti bisa dipakai untuk kembali ke lapangan, latihan sana ya, dicoba-coba, bisa share ke temannya, silakan aja ya. Tujuan kita adalah to friendly ya, berbagi pengetahuan pada orang lain ya. Itulah untuk orang-orang baru ya, mungkin nggak tahu, saya nggak lihat ini. Adalah 5 gabungan ya, gabungan 5. Jadi suatu simbol dari Using ya, simbolnya seperti kura-kura, ada 5, 2 kaki, 2 tangan, kepala 1, 5 ya, Using. Virtual club ya, jadi kita bergeraknya di bidang virtual, ketemunya virtual, tapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat ada camping ya. Coba, saya janji ya, saya pasti ada. Coba tinggal lihat waktunya aja, nanti coba kita cocokkan ya. Cukup berhenti ya, supaya semua ini bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi kita gali seni tradisional olah diri Chinese lama-lama untuk masyarakat modern ya, lewat belajar mengajar. Itulah, hanya itu tujuan kita ya. Nah, yang ngajar tambah banyak tambah bagus ya, tapi yang bermutu ya, itu akan memperkaya kita ya. Jadi menggali kembali yang bagus-bagus dari yang lama, kemudian kita pakai
untuk dunia modern ya. Itu sudah banyak bukunya ya, sehingga itu suatu pengetahuan sains ya. Oke, ini perkenalan dulu bagi yang belum kenal ya. Ini kelasnya adalah penghitung Pak ya. Ini UHE. UHE itu ada mutunya ya. Bersama apa? Bersama rawat kesehatan ya. Bersama kita rawat kesehatan. Kemudian saya ini ada keterbatasannya juga ya. Jadi saya ngomong ini supaya tahu ya, ada semua ya, saya punya kelemahan juga ya. Saya pembelajar teknik filosofi ya, saya praktisi di Kong ya, lumayan lah sudah hampir 30 tahun ya, praktisi Tai Chi ya 25 tahun lebih ya. Kemudian saya senang TPN ya, dan macam-macam ya, exercise-nya itu kungfu segala macam saya suka ya, tapi saya ya kalau keras-keras saya juga ya hanya lihat aja ya. Kalau duisu itu ya masih nyoba-nyoba ya. Kemudian saya insinyur ya, teknik sipil ya, jadi saya bukan dokter, nggak punya background ya, jadi semua ini belajar sendiri. Saya dosen IT ya. Ini pun saya nggak punya sekolah formal di bidang ini ya, saya ini banyak belajar sendiri ya. Kemudian yang belum tahu mungkin ya, saya ini anggota IDC. IDC itu Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia ya. Jadi etika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Ada ilmunya semua, kita punya perkumpulan ya, juga lama ya. Nanti bulan Juli akan ketemu di Jogja di UGM ya. Jadi yang ngomong-ngomong ini ya sudah senior semua lah ya. Ada Profesor Magnus Suseno segala macam banyak ya. Jadi orang-orang senior ya. Nah, ini supaya juga membawa masyarakat supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat ya, kita hindari ya. Saya di bidang begini ini saya juga punya pengalaman ya. Saya adalah perintis gerakan aman sehat berkomputer dan bergawai ya. Jadi ya saya terapkan pengetahuan begini ini ya, ini untuk urusan komputer ya. Jadi dulunya ya, tadinya itu orang-orang pengguna komputer ini ya, saya melakukan training seperti itu ya. Nah, bagi saya hidup itu perjalanan ya, bukan tujuan ya. Jadi kita hidup di dunia ini bukan tujuannya hidup terus saja di sini ya. Ini cuma perjalanan ya, dan tiap-tiap orang itu jalannya beda-beda ya. Ada yang jurusan kiri, jurusan kanan, segala macam ya, dan bukan tujuan ya. Tujuannya ya nanti kembali ke rumah Bapa ya, di surga, itu tujuannya ya. Jadi jangan salah nanti kepingin di dunia aja nggak mungkin ya. Kemudian hidup itu adalah perjalanan bukan pertandingan ya. Jadi kita nggak beradu pinter-pinteran ya, hebat-hebatan. Semua orang itu punya jalan sendiri ya. Pasti semua orang itu punya kelebihan yang lebih daripada orang lain ya. Jadi nggak mungkin satu orang itu semuanya menang dari orang ini, nggak mungkin. Pasti ada yang orang lain lebih unggul dari kita ya. Bukan pintar-pintaran, bukan kaya-kayaan ya, bukan pertandingan. Semua orang punya jalannya sendiri ya. Dalam perjalanan tuh indah ya, kita harus bisa merasakan keindahan dan berubah ya. Jadi nggak mungkin tetap aja ya, dan sementara ya. Jadi hanya jalan-jalan sementara aja, seperti piknik di dunia ini ya. Dalam piknik ini harus lihat yang bagus-bagus ya, jangan yang jelek-jelek. Nah, ya, sehingga kita harus memaknai hidup itu apa ya. Ini banyak orang ngomong macam-macam ya, ada agama, ada segala macam. Ini saya pakai filosofi Tionghoa aja ya. Jadi sudut pandang orang Tionghoa ada filosofinya ya. Filosofi itu dasar lah ya, jadi bisa dikembangkan. Orang Tionghoa mengatakan ya, ada patungnya ya, patungnya ini bukan dewa, ini hanya simbol aja. Ada Fu Lu Shou ya. Fu itu ini patung dengan anak ya, jadi anak ya, simbolnya adalah
punya anak, ya, anaknya banyak, ini anak-anaknya sini semua, ya. Jadi kemudian lu itu ini, ya, jadi dia berkuasa, ya. Kemudian so ini orang tua, dia pinter, ya, dan tua itu berarti nggak mati-mati, ya, berarti sehat, ya. Jadi orang bahagia itu menurut orang Tionghoa harus punya 3, ya, bukan satu saja, fu lu so, ya. Fu-nya itu rukun, ya, rukun dengan keluarga, ya, itu nanti akan bahagia, dengan teman-teman juga, ya. Jadi unsur komunikasi. Sejahtera itu adalah bekerja, ya, sehingga mendapatkan kekayaan, ya. Kalau rukun aja nggak kerja juga malah merepoti familinya, ya. Nah, harus sejahtera, ya, kerja supaya sejahtera, ya, punya kedudukan misalnya, ya, itu erat hubungannya dengan kekuasaan, ya. Jadi makin orang berkuasa itu semakin gampang cari duitnya, ya. Semakin pintar, semakin banyak kedudukannya, ya, semakin otomatis duitnya banyak, ya. Nah, itu lu, ya. Nah, kebanyakan orang hanya mikir orang bahagia itu duitnya banyak, ya. Duitnya banyak kalau nggak rukun ya nggak bahagia, ya. Rumah tangganya berkelahi aja nggak bahagia, ya. Satu lagi sehat, ya. Ini simbolnya so, ya. So ini sehat, ya. Nah, ini justru harus banyak rekreasi, ya. Rekreasi cari pengetahuan supaya sehat, ya, supaya panjang umur, ya, supaya sehat. Nah, tiga-tiganya harus ada, itu baru namanya bahagia, ya. Namanya sansing, 3 dewa, 3 bintang, ya. Itulah sederhana aja, ya. Jadi orang Tionghoa itu penuh dengan angka-angka, ya. Ada 2, 3, gitu, ya. Ini 3 termasuk namanya sansing, ya. Itu pedoman bahagia orang Tionghoa. Bisa dikembangkan 5, ya, tapi nanti terlalu rumit 3 aja, ya. Jadi ada variasi lagi mengatakan 5, ya, ada, ya. Tapi yang umum yang paling gampang ya sansing ini aja. Itulah, ya. Jadi harus ada semua baru bahagia, ya. Selalu pikirannya holistik, ya, nggak satu sektoral aja, ya. Nah, kalau bidang kita ini, ya, yang kita cari ini adalah ini soul-nya, ya. Jadi bagaimana sehat, ya. Kalau bisa panjang umur, ya, panjang umur itu memang Tuhan yang menentukan, ya. Tapi kalau sehat kita yang usaha, ya. Nah, kalau diajak, ya, kalau 2 itu yang cari duit dan rukun itu senang sekali, ya. WA, kalau senang WA itu pasti senang kumpul-kumpul rukun, ya. Biarpun kadang-kadang geger-geger, tapi ya kumpul-kumpul aja, ya. Termasuk rukun. Rukun itu bukan hanya senang-senang aja, kadang-kadang bertengkar sedikit, ya. Nanti balik lagi rukun juga, ya. Kalau orang kayak gitu tuh senang sekali, diajak kumpul-kumpul senang sekali, ya. Apalagi kalau ngomong soal duit, ya, ada kripto, wah, sekarang jatuh kriptonya, ya. Tapi orang waktunya dipakai untuk ngejar, ya, terutama lu-nya itu, ya. Kemudian rukun-rukunnya itu buang, sebenarnya juga kalau kebanyakan juga buang waktu, ya. Nah, yang sehat ini jarang, ya. Kalau kita ajak orang untuk ngomongkan, ya, mengembangkan tidak ada waktu untuk mempercakapkan, ya, lebih baik bicara yang lain, ya. Tapi kalau dia pergi, ya, jadi kalau kita nggak sehat, nah ini istimewanya, wah, kita kejar, ya, kita kemana aja kita, ya, kalau sudah sakit jantung atau apa gitu, ya, pekerjaannya ditinggal, ya, rukun-rukunnya ditinggal, ya, cari dokter yang paling bagus, ya, uangnya juga keluar semua, ya. Nah, diam-diam kesehatan ini sebenarnya harta utama manusia, ya, terutama untuk orang yang senior begini. Kita bahagia kalau kita sehat, ya. Jadi sehat itu harus wajib sekali kita pelihara, ya. Nah, meliharanya ya salah satunya exercise, ya. Nanti kita lihat, ya. Jadi jangan satu-satunya, pasti banyak alternatif, ya. Nah, orang tua juga ada 3 yang penting, ya. Jadi 3 lagi, gen, tiren, ya. Gen itu adalah soal waktu. Jadi kita nggak bisa ngatur, itu tergantung dari langit dan bumi, ya. Yangnya itu langit, matahari, ya, atau matahari dan bulan itu juga mewakili yin yangnya gen dan ti-nya, ya. Itu gen ti juga, ya. Jadi ini waktulah, ya. Jadi kadang-kadang malam, kadang-kadang siang itu waktu kita nggak bisa ngatur, ya. Kita patuh pada waktu, ya. Nanti
Kemudian yang kedua ini T ya, T ini bumi ya. Nah, kita juga harus memposisikan diri kita ya. Jadi kalau ini sudah di mana-mana sama saja, kalau T-nya ini kita bisa milih ya. Jadi misalnya mau cari rumah yang baik, yang senang ya, kita cari lingkungan yang baik ya. Ini contohnya real estate, nggak tahu gimana ini ya. Kita cari yang tetangga-tetangganya baik ya, yang orang-orangnya baik-baik ya. Nah, itu nanti akan senang ya. Itu power ya. Jadi kalau rumahnya itu menyenangkan, lingkungannya baik, itu adalah power, cosmic power ya. Ya, jadi itu kalau ini bukan maunya langit dan bumi ya, tapi kita pilih posisi ya. Kalau mau kaya ya carilah teman-teman yang kaya-kaya ya. Nanti akan dapat banyak informasi. Kalau mau pinter ya cari kumpulan yang pinter ya. Kalau mau sehat-sehat gini ya, jadi gampang jangan sulit-sulit cari posisi ya, kumpul sama orang-orang yang seneng ngomong kesehatan ya. Itu namanya unsur T-nya ya. Nah, ini rennya ini maunya kita ya. Jadi bisa keadaannya baik ya. Kemudian posisinya sudah baik ya. Tapi kalau kita nggak mau ya kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi ini juga ini kalau apa Guamia ya ada Pak Ce ya. Pak Ce itu soal waktu ya. Jadi orang itu lahirnya di mana, tanggal berapa, apa itu ya. Itu waktu. Jadi bisa diramalkan ya. Dia itu bagaimana nasibnya ya. Tahun ini bagaimana ya. Itu adalah waktu. Jadi variabelnya waktu ya. Kemudian posisi ini feng shui ya. Jadi kita harus tahu rumahnya di mana, ngadep mana, posisinya di mana ya. Nah, kalau ini usaha kita ya. Jadi bisa pakcilnya bagus ya. Ini sudah apa? Lokasinya sudah bagus, tapi kita diam aja tidur aja ya nggak dapat rezeki ya. Jadi inilah cosmic power ya. Jadi ketiga-tiganya harus jalan, kita harus perhitungkan waktu, perhitungkan lokasi, dan kita atur diri kita sendiri. Nah, ya, itu namanya Dian Tiren, ya, itu salah satu Chinese filosofi. Ya, kita bicara kesehatan, ya, kesehatan juga ada Dian Tirennya, ya. Diannya itu pola hidup, ya. Jadi kalau tidur jangan terlalu malam, ya, nanti hatinya itu rusak, ya. Tidak bisa regenerasi, ya. Hati itu unsur-unsur pertumbuhan ya, kayu itu pertumbuhan, itu kalau rusak ya nanti organ-organ lain terganggu ya. Jadi pola hidup, kemudian T-nya itu makanan ya, makanan sehat, kita pilih suplemen-suplemen ya. Jadi itu kita nggak usah usaha, kita beli aja ya, kita cari yang sehat-sehat, minum obat, ya itu unsur bumi ya, seperti itu unsur bumi ya, bukan unsur langit tapi unsur bumi. Tapi kalau olah diri ya, olahraga itu unsur ren manusia. Ya. Jadi kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Ya, kita nggak punya kemauan dari kita sendiri, diajari jikung tai chi yang hebat-hebat juga nggak mau ya nggak bisa. Ya, nggak ada usaha juga nggak bisa. Ya, peruntungannya dapat guru yang bagus. Ya, kemudian tiap hari makanannya suplemen bagus. Ya, tapi nggak mau, ya males olahraga, olah diri, ya nggak kurang sehat. Ya. Jadi harus diperhatikan pola hidup, makanan sehat, dan olah diri yang baik. Ya. Nah kita diolah dirinya ini, ya. Jadi ini semuanya memang TCM ya, tapi ini adalah Shinsei ya, ini ahli fungsi, ahli fase ya. Nah kita ini mainnya diolah diri ini, ya. Semuanya tergantung dari kita sendiri, ya. Itulah TCI ya, TCI. Jadi TCM itu unsur langit bumi dan manusia ya. TCI ini ya kebanyakan unsur manusia ya. Kemudian baik TCM maupun TCI ini salah satu alternatif dari TCM ya. TCM itu bisa herbal, bisa segala macam, ini olah dirinya aja ya. Jadi ini bagian dari TCM ya. Tapi baik TCM maupun TCI induknya aja harus tahu teori
ya. Jadi obat-obatan itu ada teorinya, ya. Nanti ini juga olahraga diri juga ada teorinya, ya. Teorinya sama semua, ya. Itu ya Yin Using, Papua, ya. Harus tahu teorinya ini supaya bisa olah diri dengan baik, ya. Kemudian juga TCM ini ada dua, bisa kuratif, ya. Jadi kalau sakit baru disembuhkan, ya. Kemudian bisa preventif, ya. Sebelum sakit kita berusaha supaya tidak sakit, ya. Itulah preventif, ya. Vaksin itu preventif, ya. Nah, exercise ini banyak soal preventifnya. Kuratif bisa, kuratif, ya. Nanti kalau sakit olahraganya apa bisa, tapi jauh lebih banyak kalau preventif, ya, dan sangat bagus kalau preventif, ya. Oke, itu. Kemudian olah diri, ya, olah diri gerakan badan supaya sehat itu, ya, itu jangan salah, ya, itu macam-macam, ya. Itu sesuai dengan peradaban manusia, ya. Dulunya manusia itu katanya dari kera, ya. Kemudian dia jadi pemburu, ya. Masih pemburu, kemudian bertani, ya, dia bawanya beda. Kemudian setelah revolusi industri pertama, ya, orang itu banyak kerja di pabrik, ya. Gaya hidupnya beda, pemburu dengan buruh di pabrik beda, ya. Akhirnya masuk era digital, ya, orang kembali ke kera lagi, dia jongkok di depan komputer, ya, lihat-lihat telinga sungguh, bukan lihat buah tapi lihat layar komputer, ya. Kembali lagi, ya. Nah, masing-masing ini punya bentuk olah diri yang beda-beda, ya. Ini nanti nggak berhenti, mungkin muter balik lagi, ya. Jadi nanti layar komputer itu bukan seperti ini, tapi bisa ditengok, ya. Jadi orang nggak usah lihat jongkok lagi, tapi bisa tegak lihat di tembok, ya. Dan juga ada hologram segala macam, ya. Jadi ini siklus dunia ini bukan terus menerus tambah lama tambah jauh, ya, tapi berulang kembali, ya. Nah, jangan salah olahraganya, ya, selain lihat peradaban, juga kita harus tahu olahraganya itu untuk apa, ya. Jadi pertama waktu zamannya berburu, ya, orang tuh nggak perlu olahraga. Dia sudah tiap hari lari-lari, ya, tiap hari lempar lembing, sudah, ya, cukup di rumah tidur aja, ya. Kemudian masuk petani, ya, itu mungkin baru perlu olahraga sedikit, ya. Kemudian jangan salah, kadang-kadang olahraganya dipakai untuk perang, ya. Perangnya dulu tuh harus mana, harus pakai pedang, ya, perang. Itu olahraga, ya, tapi bukan untuk kesehatan, ya. Ya gerak badan tapi enggak untuk kesehatan. Lama-lama ada olimpiade, ya. Orang itu olahraganya untuk cari prestasi, ya, lempar lembing, lempar cakram, ya. Kemudian juga untuk bela diri, ya, itu juga olahraga tapi bukan untuk kesehatan, ya, untuk supaya menang dengan musuhnya, ya. Lama-lama untuk virtual juga, ya, jadi olahraganya untuk meningkatkan iman, bisa aja yoga, ya, itu asal usulnya dari sana. Kemudian lama-lama juga dipakai untuk kecantikan. Nah, sekarang ini, ya, jadi orang yoga, orang senam supaya langsing, ya. Itu bukan untuk kesehatan, supaya cantik, gitu, ya. Tapi ada olahraga yang kita lakukan untuk kesehatan, ya. Jadi tai chi, jigong itu selain ada spiritualnya juga, ya, ada bela dirinya juga, ya. Kalau bisa untuk bertanding juga, ada kompetisi, ya. Tapi ingat terutama, ya boleh aja untuk dapat piala SEA Games untuk wusu misalnya, ya, boleh aja. Tapi kita ini ya tujuannya ini untuk yang kesehatan, ya. Nah, itu jangan salah, ya. Jadi pertama kalau olahraga itu harus tahu untuk apa, ya. Nanti lari cepat tiba-tiba juga meninggal gara-gara jantungnya copot, ya. Itu prestasi tapi tidak sehat. Nah, kita cari yang kesehatan, ya. Jadi dulu TCE itu dipakai untuk lawan keganasan alam, ya, angin ribut, ya, hawa yang dingin. Kemudian kalau pergi ada musuhnya, sehingga orang itu harus jikong, harus kungfu, ya. Sekarang dipakai untuk kesehatan kehidupan modern sehari-hari. Musuhnya beda, ya. Musuhnya adalah COVID, ya. Musuhnya adalah kebanyakan duduk, matanya berkunang-kunang, ya. Asam urat, ya, asam urat itu dulu hampir enggak. Coba lihat literatur yang lama, asam urat ada enggak? Ya, itu karena kehidupan modern, ya.
Ya, jadi ilmu itu kita pakai untuk keadaan modern dengan keadaan yang beda-beda, ya, beda. Sekarang lalu lintas itu musuhnya banyak, orang mati karena kecapean nyetir mobil ngantuk, ya, sehingga tubuhan misalnya ya. Kalau belajar tai chi sudah Jikong tahu, ya, bisa lebih aman, lebih kontrol diri, ya. Kalau kita tahu, kita akan gunakan ya, jadi kita tahu kita akan gunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari ya, di tengah baca buku, di tengah nyetir mobil, kita bisa gerak-gerakan ya. Di samping juga untuk setiap hari rutin ya. Kalau mau satu set ya harus rutin ya. Ini ada ilmunya bertahap ya. Jangan dianggap oh sama aja bosen ya. Nanti kalau sudah bisa tiap kali gerakan ya, tiap kali latihan kita pasti menemukan sesuatu yang baru ya. Jadi goalnya dari UHO adalah mengintegrasikan seni olah diri tradisional ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu hanya itu tujuannya ya. Jadi kita gali sebanyak-banyaknya ilmunya nenek moyang ya untuk kehidupan modern. Nah ini ya, jadi orang modern ini banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya. Orang lihat komputer matanya sampai begini ya, atau sampai begini lah, capek. Ini akan menyebabkan banyak penyakit, ini kakinya digantung ya. Kemudian nanti kalau panas-panas ya pakai kipas angin, pakai AC yang dingin, seger tapi dia sakit ya. Yang cewek-cewek juga begitu, pakaiannya aja supaya seksi ya, kelihatan pusernya. Wah, ini bahaya sekali ya. Ini tangen ya. Ini kalau dibuka ya bahaya sekali, banyak penyakit serangan bisa masuk ya. Kemudian sepatunya aja pakai sepatu jepit, yang supaya kelihatan badannya tegak, hebat ya. Tapi banyak gangguannya ya. Yang baik ini kakinya datar aja ya. Kloset juga begitu ya. Kloset jongkok itu bagus sekali diganti dengan kloset duduk ya. Sehingga sekarang banyak orang nggak bisa jongkok ya. Padahal Tuhan itu menciptakan kita itu bisa jongkok ya. Nanti ada exercise-nya yang melatih bagaimana supaya kembali normal ya, bisa jongkok lagi. Ya, nah semua itu jadi tradisional Chinese exercise ini banyak berhubungan dengan Qi ya. Qi ini nggak diomongkan di pengobatan barat ya. Qi ini energi kehidupan ya, yang kenal itu orang-orang timur, orang India mengatakan prana ya, orang Tionghoa mengatakan Qi, orang Jepang mengatakan Qi, sama saja ya. Itu ada di alam ya, entah di udara, di makanan ya, di dalam tubuhnya juga ada, di dalam darah ya, di dalam organ-organ ya. Itulah Qi ya. Qi itu energi ya. Energi itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan tapi menyebabkan suatu kekuatan ya. Nah itu yang kita latih ya. Ya, itulah Qi ya. Kemudian supaya bisa merasakan Qi juga nggak sembarangan ya. Jadi itu masalah pikiran ya. Sehingga pikirannya itu harus rileks ya. Kita masuk ke tengah-tengah ya. Jadi ke arah alfa ya. Jadi kalau saya ngomong-ngomong kayak gini di beta, gelombang otaknya biasa agak cepat dikit ya, tapi kita turunkan itu alfa ya. Sehingga nanti kalau kita latihan tai chi qigong kita masuk alfa ya. Kalau di dalam lagi meditasi ya, cukup alfa aja. Baru keluar baru ke dalam ya. Nah, UHA ini mengadakan untuk semua keperluan itu membawa seni tradisional Tionghoa ke masyarakat modern ya. Itu kaya sekali ya, sehingga kita kemas ya yang standar ya. Jadi standar ini ada ini ya. Jadi satu ini adalah tentang Qigong modern ya. Kemudian yang ini adalah tentang klasik Qigong klasik ya. Yang ini Tai Chi ya. Ini bisa ditambah Pak Kuacang bisa ya, apa itu macam-macam ya. Jadi kungfu itu juga banyak sekali ya, bisa dipakai untuk kesehatan ya. Ya Tai Chi seperti Tai Chi ini juga bela diri ya. Jadi cara cara gerakannya itu ada unsur bela dirinya ya. Tapi terutama untuk kesehatan ya. Tapi memang rugi kalau nggak tahu cara dipakai untuk bela dirinya ya. Tapi itu bukan tujuan utamanya adalah kesehatan ya. Jadi ini banyak sekali ya. Yang ini level ini, yang ini ada level-levelnya, yang ini juga level-level, ini adalah yang klasik-klasik ya, supaya kita tahu zaman dulunya itu bagaimana, sejarahnya bagaimana ya. Ini pun juga jadi dasar Tai Chi, dasar dari Qigong lebih modern ya.
Di samping itu ada orang sudah kadung ya, ini kuratif ya, sudah sakit, kemudian perlu disembuhkan ya, itu bisa ikut kelas-kelas yang spesial ini ya. Jadi ada kelas yang lambung pernah diadakan ya, stroke ini belum ya, tapi bisa diadakan ya, khusus untuk penyembuhan, untuk perawatan khusus ya. Nah, itu semua bahannya diambil dari sini. Ya, dicampur-campur, ya ambil aja ya. Kalau pinternya sudah pinter di sini, gampang sekali membuat koreografer untuk gangguan pernafasan bisa ya. Tapi kalau sudah belajar 10 tahun lah baru lumayan ya. Jadi kalau sudah baru 2 tahun kemudian ngaku-ngaku ya masih kurang ya. Jadi kalau sudah 10 tahun belajar dengan tekun tiap hari, saya kira bisa membuat racian ya, exercise yang bagus untuk masalah-masalah tertentu kesehatan ya. Itulah kira-kira program kita ya. Jadi ini ya, yang sekarang ini kita lakukan adalah ini ya. Jadi Qigong Tingpa sama Tai Chi dasar ya. Ini nanti jadi dasar untuk level-level berikutnya ya. Jadi ini harus selalu diadakan ya. Nanti kalau sudah lulus ini baru bisa ikut Tai Chi level kedua atau Tai Chi model apa, ada model pedang, model bola, segala macam bisa ya. Tapi harus yang dasar harus tahu dulu juga ini dengan Qigong ya, itu juga yang dasar dulu ya, yang lainnya nyusul. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya mau ngomong sedikit aja tentang program kita ya. Jadi Channel Qigong ya, sudah tahu saya kira ya, sudah tinggal dengarkan sebentar aja ya. Jadi ini adalah dari Channel Qigong ya, ini Channel Qigong ya. Channel Qigong itu bahasa Inggrisnya Intelligent Qigong ya, atau Chilel Qigong ya, orang Amerika mengatakan Chilel Qigong, penemunya Bang Milose ya. Ini termasuk Qigong modern. Bang Milose ini menciptakan dengan belajar banyak sekali tradisional, banyak sekali ya. Tai Chi, Kung Fu, White Crane, segala macam banyak sekali ya. Kemudian dia dokter ya, dia dokter barat ya, sekolah punya ilmu kedokteran barat ya. Dia menciptakan Channel Qigong ya. Nah, Channel Qigong ini istimewanya apa ya? Qigong banyak sekali ya. Namanya aja intelijen ya. Jadi ini Qigong yang melatih kecerdasan ya. Zaman era digital ini kecerdasan itu sangat penting ya. Karena informasi dengan mudah dicari ya. Kalau cerdas bisa menggunakan informasi ini sebanyak-banyaknya ya. Nah, kecerdasan itu bukan hanya pinter matematik saja ya. Kecerdasan itu dari fisikal ya, dari kecerdasan fisik ya. Jadi kalau orang cepat belajar Tai Chi-nya bisa dengan cepat bisa, itu physical quotient-nya bagus. Nggak gampang kecelakaan, itu physical quotient-nya bagus ya. IQ itu adalah untuk sekolah ya. Jadi kalau IQ-nya bagus ya sekolahnya cepat ya, matematik ngomong kayak gitu tuh IQ ya. Kemudian untuk bekerja itu perlu EQ, emotional quotient ya. Jadi perlu supaya bisa sensitif ya, bisa berhubungan, berrelasi dengan orang lain, komunikasinya bisa bagus ya. Jadi orang yang geger aja itu emotional quotient-nya kurang baik ya, kecerdasan emosionalnya kurang ya. Kalau orang gampang bergaul ya, itu berarti emotional quotient-nya bagus ya, cerdas dalam bidang emosi ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi spiritual quotient ya. Spiritual quotient ini adalah ini paling tinggi ya. Jadi kerucut ini paling tinggi, paling sulit, paling jangkauannya lebih tinggi ya. Ini adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ya. Tahu ini ini nggak benar ini yang lebih benar ya. Ini ilmu baratnya ya, etika ya, atau ilmu itu umum ya. Jadi etika itu ilmu yang belajar tentang kebaikan dan kejahatan, itu meningkatkan spiritual quotient ya. Itu kira-kira ya, jadi semuanya harus tahu ya, sehingga yang pintar itu ya semuanya ini beres ya. Itu diajarkan di Channel Qigong ya. Jadi khasnya Channel Qigong. Bagaimana caranya lihat aja nanti ya, yang sudah pernah ikut tahu ya. Nah, ini dalam Channel Qigong saya ini Bang Lose ya, jadi saya ini masih hidup orangnya ya, masih seger sekali ya. Cuma orangnya humble ya, jadi dia tidak menampakkan diri, tapi saya kira masih belajar terus ya. Yang menonjol itu sekarang murid-muridnya ya. Saya belajarin dari tahun
93 ya, ketemu beliau 96 ya, dan beberapa ini berkunjung ke Indonesia ya, sehingga senior-senior Jikung pernah juga ketemu sama dia ya. Kira-kira begitu ya. Beberapa sudah meninggal ya, tapi juga masih banyak yang masih hidup ya. Itu nanti juga bisa masuk ke ruang kita ya, ke forum kita, bisa bantu untuk kasih tambahan ya. Jadi teman-teman silakan yang senior-senior Jikung sangat terbuka kita ya. Nah, ini saya punya website ya, Seni Olah Diri, silakan dilihat ya. Ini semua bahannya saya tulis di sini ya. Jadi saya pernah jadi lead banknya Jalan Jikung Indonesia ya, sehingga saya punya kewajiban untuk membuat buku ya. Ya sudah sebenarnya saya dibuat buku ya, tapi belum diterbitkan ya. Tapi saya kemas dengan ini website ya. Semua bahan juga ada di sini ya. Kecuali yang terakhir yang Uyen Chuang itu belum ya. Tapi sudah ada bahannya, tinggal diupload saja ya di website ini ya. Silakan kalau mau, seniorladiri.wordpress.com ya. Nah, lama sekali saya buat. Bakti Kuang Tingfa ya, jadi level 1 dari Chen Jikung adalah eksternal Qi ya. Jadi dia Qi itu bisa di dalam tubuh, bisa di alam ya. Nah, Bakti Kuang Tingfa ini bertukar energi antara tubuh dan alam ya. Jadi kita ngambil tenaga alam untuk masuk ke tubuh ya, yang jelek-jelek di tubuh keluar ya. Jadi dia berurusan dengan eksternal Qi namanya ya, level 1 dari Chen Jikung ya, memanfaatkan Qi alam sekitar untuk kesehatan tubuh kita ya. Ini akan memperbaiki kualitas dan kuantitas Qi dalam tubuh, sehingga akan otomatis memperbaiki fisik dan mental ya. Nah, ini latihannya juga ada fisiknya ya, jadi bukan duduk diam aja, tapi ada gerakannya ya, biarpun gerakannya sederhana, lambat ya, tapi terasa juga ya. Jadi kalau nggak kuat ya sebentar aja sudah menyerah ya. Nanti tambah lama tambah kuat ya, bukan kuat karena rileks saja ya. Jadi kalau rileks itu semua yang capek-capek hilang ya, karena pikirannya bukan ke arah capeknya, tapi bagaimana ngambil Qi-nya kemudian melepaskannya ya. Nanti kita akan latihan ini sebentar. Yang kedua, Tai Chi ya. Tai Chi ini juga ilmunya panjang, banyak sekali ya. Tai Chi Chen ya, Tai Chi Chen itu supaya kenal dulu. Tai Chi itu sebetulnya Tai itu tinggi, besar, hebat ya. Chi-nya itu kutub ya. Jadi kutub yang paling hebat ya. Chen-nya itu tinju ya, jadi ilmu bela diri. Jadi Tai Chi Chen itu sebenarnya kalau diterjemahkan letterlek ya, adalah ilmu bela diri yang paling hebat ya. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu kan sombong ya. Jadi banyak sekali yang hebat-hebat ya. Jadi kalau mau rajin ya bagus sekali. Mak Wacang itu paling hebat untuk saya ya. Jadi dia rumit sekali, gerakan kakinya luar biasa, tangannya juga luar biasa. Tai Chi kalah rumitnya ya. Itu siapa saja yang latihannya lebih banyak ya akan lebih menangan ya, lebih bagus ya. Tapi Tai Chi itu bisa juga sebagai filosofi Tao ya, tentang yin yang ya. Jadi kalau kita lihat bola hitam putih ini ya, ini Tai Chi ya. Jadi artinya dalam putih ada hitamnya ya. Jadi semua itu bisa dibagi dua, ada yin-nya, ada yang-nya ya. Kemudian jangan lupa dalam yin ada yang, dalam yang ada yin ya. Jadi sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Nah, itulah filosofi dari Tai Chi ya, yin yang. Ya, jadi nanti kelasnya itu ya ini yang dasar ya. Jadi yang pertama itu harus tahu tip-tipnya yang Fu ya. Jadi Tai Chi, kalau latihan Tai Chi itu bukan hanya nari aja ya, gerak-gerak aja nggak tahu maksudnya apa, tipnya harus bagaimana nggak tahu ya. Harus diberitahu dulu, baru akan geraknya akan bagus ya. Jadi banyak sekali tipnya dari para grandmaster. Tai Chi ini banyak grandmasternya ya. Saya ambil sederhana, nanti bisa ditambah ya, terutama dari yang Fu karena itu yang umum ya. Kemudian nanti setelah tahu prinsip itu kita terapkan pada gerakan-gerakan ya. Kita latih kuda-kudanya dulu, fix stand ya. Setelah itu betul, baru kita gerakannya ya. Ada Tai Chi yang baru namanya Pak Faupu, kita pakai ya, karena ini sederhana, ini bisa menjelaskan teori-teorinya Tai Chi ya. Lengkap, cukup lengkap biarpun gerakannya sederhana ya.
Nanti kemudian kita pakai untuk Tai Chi yang lebih rumit, Tai Chi 24 sebetulnya ya. Tapi 24 tuh kalau pakai kamera juga sulit sekali ya. Kita ambil yang dasarnya aja yang 10 form atau 8 form ya. Itu 10 kali pertemuan ya. Jadi materi ini cukup padat ya. Jadi harapan saya kalau ikut kelas ini entah Pengcikuang Tifa atau Tai Chi juga jangan bolosan ya. Karena materinya sangat padat. 10 kali itu padat sekali ya. Oke, jadi nanti akan saya pandu bagaimana melakukan tujang ya. Jadi tentu perlu relaksasi, perlu mengumpulkan medan energi ke ruang latihan kita ya. Jadi kita ini ngolah chi bukan hanya senam biasa ya. Nanti ada prinsip-prinsipnya bagaimana pendulum ya, bagaimana yin yang-nya ya, harus tahu kosong isi, busur ya, kemudian kaki ya, akar, batang, daun dan buah ya. Kemudian kalau kita gerak itu bukan tangannya aja, seluruh tubuhnya harus diperhatikan ya. Nah, ini nanti penting sekali ya, sehingga dari sini aja kita tahu orang ini Tai Chi-nya benar atau salah. Tahu sekali ya. Jadi di lapangan itu orang gaya-gaya gitu ya, kita tahu ini kurang benar ini ya. Jadi dia nggak ngerti soal ini ya. Dari ngerti 6 ini aja sudah bisa mengevaluasi gerakan orang ya. Harus tahu juga meridian ya. Ya, meridian banyak, tapi kita ambil yang perlu aja. Tangennya ada 3 ya. Nanti akan belajar di kelas ya. Nah itulah nah ini kalau kita mau latihan kita harus jangan pikir macam-macam ya. Kita harus pikir here and now ya. Kita akan berlatih di sini dan saat ini. Jadi jangan mikir nanti besok pagi mau bisnis apa ya, atau tadi baru bertengkar dengan siapa ya. Waktu latihan ingat-ingat begitu itu lupakan dulu ya. Seperti orang Buddhis kalau meditasi harus here and now ya, di sini dan sekarang ya. Jadi nanti kita akan buat kelasnya itu seperti orang piknik ya. Jadi bisa kenal semua, kemudian bisa kongko-kongko ya, sharing-sharing begitu ya. Karena hidup ini adalah kenikmatan ya, ini suatu perjalanan. Kita juga bisa biarpun tidak piknik tapi juga bisa dalam kelas ini seperti merasakan sebuah perjalanan ya, dan bukan berkompetisi pinter-pinteran ya. Masing-masing orang ada jalannya sendiri ya. Nah, itu kira-kira begitu ya. Ini adalah pengumuman organisasi, saya kira tahu semua ya. Inilah kita ya. Jadi ada timnya inti ya. Nanti bisa ditambah, ini saya, ini Clara ya, yang pakai kacamata tadi. Nah, ini Tania ya, ini PC-nya ya. Ini 2 anak saya cuma 2 ini ya, dan bantu saya ya. Ini juga kerjasama ya. Lain-lainnya juga silakan kerjasama ya. Nanti bagus sekali ya. Jadi host itu nggak rugi ya. Jadi host itu terpaksa mau nggak mau harus dengarkan, nanti kan jadi pinter ya. Jadi nanti kalau ada yang mau jadi host silakan ya. Tapi kalau ada yang pinter IT mau jadi host ya, biarpun nggak bisa nanti bisa gabung kita ya. Nanti ada fee-nya soal itu ya. Kita cari ya supaya nggak tergantung pada kita ya. Oh ini karena mereka juga sibuk-sibuk ya. Jadi tujuan utamanya adalah menjadikan TCE ini sebagai gaya hidup sehari-hari ya. Jadi kalau kita tahu bisa kita terapkan dalam setiap langkah momen-momen kehidupan kita ya. Nah itulah tujuannya, sehingga mari kalau mau ya silakan ya, kita akan gabung ya, menggali pengetahuan kuno tentang berolah diri ya. Oke, saya kira itu. Silakan sekarang mau sebelum latihan ya, silakan tanya-tanya, komen-komen sedikit silakan ya, seperti piknik tadi ya, silakan. Oke, host. Ya baik, terima kasih untuk Lulose penjelasan. Sudah berapa menit ini? Sudah 57 menit. Wah, jam ya. Ya saya ini senang ngomong, jadi sorry ya. Jadi tapi saya kira yang nggak darah ya maunya. Silakan ya. Nanti kebanyakan ngomong. Baik, terima kasih. Mungkin ini dari yang dijelaskan oleh Lulose tentang Pengcikuang Tifa dan Tai Chi dasar. Mungkin boleh bertanya, silakan. Bisa di-unmute langsung ya.
Ya, Ya, saya Pak mau Stanley. ya, silakan. Ya, selamat malam, Pak Selamat Andu. malam, Pak Stanley. Ya, malam, Bu Clara. Akhirnya ketemu Ya, juga nih ini. online. Selamat Ya, malam, ini. Ibu Bapak sekalian. Salam kenal. Ya, salam kenal ya. Ya. Pak Ando, terima kasih penjelasannya. Ya. Saya mau tanya, misalnya kita mengikuti program tersebut, lalu karena satu dan lain hal mungkin berhalangan di salah satu atau dua sesi, itu apakah bisa nyambung di sesi selanjutnya atau bagaimana nanti, Pak? Ya, ya. Terima kasih. Ya. Jadi kita ada rekamannya ya. Jadi kita namanya pakai teknologi canggih ya. Jadi kita gunakan teknologi zaman now ya, masuk ke YouTube ya, sehingga bisa ya, itu nanti dibagikan ya. Jadi bisa ikut lihat YouTube gitu ya. Tapi kalau kelas-kelas, kalau open gini dibuka ya. Tapi kalau sudah kelas itu ya nggak dibuka, karena nanti nggak menghargai yang ikut kelas ya. Tapi selalu ada rekamannya ya. Itu bisa ikuti dari sana itu. Baik, makasih Pak Ando. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Stanley. Ya, ini kita Oh, ini baru Pak Stanley ya? Pak Stanley Ini Pak Stanley ya? Ya. Saya kenal lama sekali ya, tapi belum pernah ketemu. Ya, janjian mau ke Jakarta, Pak Stanley-nya ada urusan apa? Iya. Mungkin saya Mungkin harus nanti cepat Bapak nih. dalam waktu dekat mungkin ya, saya ada rencana ke Jakarta. Oh, oke. Mungkin bulan Juli atau apa, nggak tahu nanti ya. Oh, baik. Mungkin belum Juli kan. Juli ada jadwal di Jogja ya. Oh, Oke lah, kapan-kapan bisa. Nanti bisa. ya, Nanti, mudah-mudahan ya. kita bisa ketemu. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Oh, ini salam Pak Stanley. kenal Pak Stanley. Ya, salam kenal. Bogor nih, orang Bogor. Banyak orang Bogor di sini Pak Stanley. Oh, Bogor juga Oh, iya. berarti ya. Ya, salam kenal Pak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Stanley. Mungkin yang lain mau bertanya boleh ya, silakan bisa di-unmute. Nanti kalau misalnya mau bergabung untuk kelas, ini nanti mungkin boleh hubungi Clara atau Tania. Nanti Clara share untuk nomor handphonenya ya, jadi nanti bisa kontak ke siapa. Ya, ini ada Bu Dami nih. Oh, Bu Dami. Ketemu lagi Bu Dami. Ketemu lagi. Selamat malam Bu Dami. Selamat malam, Mandelesu, Mbak Kara Ya. dan teman-teman semua. Mohon izin, ini setahun kangen banget baru bisa ketemu Ya. lagi. Ya. Iya. Ya, apa kabar? Apa tuh kalau Alhamdulillah, sehat. kalau nggak sempat ikut kelas, ikut latihan-latihan bersama aja, nggak apa-apa. Ya, kalau sempat boleh ya. Jadi kelas ini untuk menggali lebih lengkap ya, satu pertemuan ya. Satu modul. Tapi kalau enggak ya ikut latihan-latihan bersama aja bisa. Ya. Kalau ke Jakarta kabar-kabari ya. Oh kan di grup kan selalu kalau masuk grup ya. Jadi kalau anggota ya dengan membayar 15.000 ya, itu nanti kan masuk ke WA-nya yang info-info ya. Itu nanti akan selalu ada jadwalnya ya. Tapi yang grup yang family big family ya, itu umum. Jadi siapa silakan aja yang umum ya kita sebarkan di sana ya. Tapi yang khusus ya enggak ya. Jadi itu enggak pernah dibiarkan aja karpernya ya. Tapi kalau info itu yang tertib ya. Nah, silakan itu. Nanti bisa ikut tahu jadwalnya, ada acara apa, seminar apa, bisa di sana ya. Ya, nanti kalau lulus ke Jakarta juga diinfokan di grup info Bu Dami. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tadi Bu Dami mau bilang Lause kalau ke Jakarta bilang-bilang. Oh ya. Ya, oke, terima kasih Bu Dami. Kangen juga nih, sudah lama nggak ketemu. Ya, oke. Ini ada juga yang baru hadir di tengah, ada Pak Welis Kuntoro. Nah, ini baru kenal juga ya dari Makassar. Mungkin boleh ini ya. Pak. Silakan sambil kenalan Pak Willy. Di WA-nya sudah banyak chatting ini. Silakan. Wajahnya bagaimana nih? Iya. Nah, malam Pak Welis. Bagaimana?
Ya ya aku kan cuma pengen mengetahui lebih dalam saja sih Ya, mengenai Ya. mengenai Qi lah. Karena aku sendiri kan basicnya banyak pengobatan malah lebih efektif pengobatan Qi ya dibandingkan pengobatan yang barat ya, ya. ya, Makanya ya, ya. cocok sekali ya bagi aku. Ini perdalam aja sih. Ya, baik ya. Itu nanti lihat itu trik yang kita omongkan ya, kita ajarkan itu sains ya. Jadi bukunya banyak sekali dan internasional, sifatnya umum ya, dan bukan suatu aliran-aliran tertentu. Ya nanti lihat aja lah ya, nanti lama-lama kan tahu. Ya. Oke, senang sekali. Ya ini baru pertama kali ada orang Makassar mau bergabung. Iya. Mudah-mudahan bisa bawa teman-teman nanti ya, yang senang mas tentunya ya. Oke, Salam kenal Pak Welis. Ya, ini mungkin lebih kalau Pak Welis pengen pendalaman, mungkin lebih cocok ke Pengci Kuangtifa ya Pak. Ya, jadi tentang bagaimana kita mengolah Qi, bertukar Qi dengan alam. Jadi nanti mungkin lebih cocok untuk dipelajari nanti. Ya. Oke, nanti kita latihan bareng kan ya langsung. Ya nanti saya gabung ya. Jadi nanti lihat kalau sudah bisa itu bisa gabung-gabung ya. Nanti lihat itu kreasi ya, gampang sekali. Oke, terima kasih Pak Welis. Terima kasih. Ya, ini mungkin juga ingin berkenalan dengan Bu Heksita Regina ya. Ini juga baru. Oh ya. Baru kenal. Mungkin ini mau ikut Pengci ya? Ya, ini sudah daftar salah satu peserta Pengci Kuangtifa. Wah, bagus. Mari silakan. Dari mana kok bisa tertarik? Tahunya dari mana? Silakan, Bu Regina. Ya, ini dulu pertama kali ngontak, pengen banget belajar tentang Pengci Kuangtifa ini. Mungkin boleh berkenalan sedikit, Bu Regina? Ya. Jadi kebetulan dengar ya? Ya, dengar Bu Regina. Dengar. Tapi wajahnya kok nggak kelihatan. Lagi ramai ini, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Dari mana nih? Surabaya kelihatannya ya? Pernah ikut sih. Pernah ikut. Oh ya. Pernah ikut ini. Ya. Dari mana? Dari orang Semarang. Mana? Oh, Semarang. Ya. Semarang. Oke. Ya. Ya, pernah ikut, tapi ya belum pernah ngajak bicara. Ya. Ngajak bicara sekalian. Oke. Ya, bagus ya. Ya. Semarang banyak teman-teman sana Jukung banyak juga ya. Nanti kalau ikut ini kan nanti kenal. Ya, nanti. Oke, ya, salam kenal lagi Bu Regina. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya langsung ke Lulause? Boleh, silakan langsung. Sebelum kita latihan bersama ya. Maaf, mau tanya kalau bisa untuk latihan Qi-nya ini kita apakah ada level atau bagaimana ya? Nanti lihat. Ada levelnya ya. Jadi ada levelnya yang kelas yang dibukanya level 1. Nanti ini malam ini nanti sebentar lagi kita akan latihan ya. Nanti Pak Willy nanti bisa merasakan ya. Apalagi sudah pernah belajar macam-macam nanti kan silakan nanti rasakan, nanti bisa setelah itu bisa komentar ya. Oke, ditunggu Pak Welis. Ditunggu dengan berdebar-debar. Ya, lainnya silakan. Ya, ini sambil menyapa ya, ada Bu Tres dari Jember, ada Bu Yanti dari Surabaya, ada siapa lagi, Pak Edi dari Blitar, lalu yang lain tadi sudah disapa. Jadi sudah cukup senior ini. Ya, ini senior semua. Oke, ini belum ada pertanyaan loh, mungkin. Oke ya, sudah karena waktunya jalan terus ya. Baik, kita akan segera latihan ya. Kita break setengah menit untuk mengerjakan yang tadi kita tinggalkan ya, supaya bisa fokus ya. Nanti kita bisa here and now ya, di tempat pelatihan kita nggak mikirkan macam-macam
hanya memikirkan saat ini dan di sini ya. Oke, Baik. kita break sebentar. Ya, Saya siapkan silakan persiapan dulu. lain-lainnya. Ya. My head touches the sky so blue. I stand upon the earth. Externally, I'm so respected. Internally, so sincere. No thought in my mind, detached and so free. My body shines with light, so warm and so content, so warm and so content, so warm and so content. Oke, saya siap. Oke, 老师. Oke ya, jadi kita latihan. Lagu ini adalah Pinggan Lipi namanya, ya, yang nyanyi orang Spanyol. Ini lagunya dari Cenejong, ya. Jadi Cenejong itu sudah internasional, banyak sekali, ya banyak lah orang-orang buli-buli banyak juga ya. Mari kita latihan ya. Jadi pertama kita akan, ya. Ya, ini ada Bu Fani datang. Clara. Oh, ya. Selamat Aku. siang, masih siang ini di Belanda ya. Ya. Oke, ya, senang Bu Fani bisa ketemu lagi. Iya. Oke, mari kita latihan ya. Ya, jadi pertama kita relaksasi ya, kemudian cujang. Cujang itu suatu istilah untuk membentuk medan chi. Ya, itu bukan mistik, bukan
aneh-aneh itu main chi ya. Jadi chi itu ciptaan Tuhan ya. Jadi seperti magnet, seperti listrik itu nggak kelihatan ya. Nah itu yang kita rasakan ya. Jadi bukan soal gerakannya, tapi soal chi-nya ini yang penting ya. Pertama kita harus relax, kemudian sujang, kemudian baru latihan ya. Kita campur antara Tai Chi sama Bang Chi Kuang Ting Fa ya, nggak terlalu rumit ya, dibuat gampang tapi dicampur ya. Coba yang sudah pernah ikut kelas ya, nanti lama-lama bisa ya. Ya pertama kalau pertama ya harus belajar jangan dicampur-campur ya. Tapi kalau sudah bisa ya bisa itu 10 tahun lah ya. Jadi baru bisa mikir untuk nyampur-nyampur ya. Kalau permulaan ya ikuti yang sudah seperti saya bisa ya, tapi kalau baru ya jangan dulu ya. Mari kita coba. Oke. Ya, ini mungkin baru juga ya. Mungkin kita bisa coba langsung nih, bisa berdiri tempat Ya, masing-masing. jadi jangan lihat aja, kita Nah. coba ya, dengarkan apa-apa dan dicoba sebisanya ya. Gampang gerakannya ya. Sudah? Oke, sudah loh. Oke ya. Jadi yang penting kita konsentrasi ya, tapi jangan terlalu serius, santai aja. Kita mikir kita ini di sini sekarang ya. Jadi jangan pikirannya itu, wah dulu bagaimana mau apa, wah sedang ribut ya. Tinggalkan dulu. Kira-kira waktunya kira-kira 20 menit ya. Jadi saya usahakan nggak terlalu lama ya. Tapi kira-kira paling cepat ya 20 menit lah ya. Oke, kita mulai. 2 kaki rapat dirapatkan. Mungkin bisa ke kiri sedikit loh, mundur dikit. Oke, silakan. Ya. Ya, jadi ini seluruh tubuhnya bergerak. 2 kaki rapat, 2 tangan di sisi tubuh ya. Sikap yang bagus, yang baik itu jari tengahnya kena jahitan celana. Ya, jadi nggak sembarangan persis jahitan celana ya. Kemudian mata datar, melihat datar jauh ke depan. Seperti melamun, jangan ke kiri kanan, jangan atas bawah, datar seperti melambut, lihat cakrawala ya. Jadi kalau pas ada tembok, tembus temboknya. Seperti melamun, fokusnya di cakrawala. Oke ya, pelan-pelan ditarik sorot mata. Yang sudah bisa ikut aba-aba aja, yang belum bisa ya kalau tapi masih nggak ada gerakan ya, jadi sebisanya lah, bisa lihat sedikit ya, tapi terutama pada aba-aba ya. Coba suaranya, suara luar coba tolong di-mute. Ya, pelan-pelan sekarang tarik sorot mata, matanya pelan-pelan dipejamkan ya, dipejamkan. Ya, pertama-tama kita mau connect dengan langit. Ya, jadi manusia itu hidup di antara langit dan bumi. Ya, di atas kepala ada titik PW. Ya, itu kita tarik seperti ada tali narik ke atas. Ya, jadi caranya supaya PW-nya persis tengah, dagu ditarik sedikit ke dalam. Ya, kemudian PW-nya persis di atas kepala. Ya, bayangkan ini connect dengan langit. Ya, ini namanya siling tingjin kalau Tai Chi, kalau di Chinese Qigong namanya tingdian ya. Jadi kepalanya ke atas, ditarik ke atas. Ya. Nah, sekarang kita atur Wi-in ya. Wi-in itu unsur tanah ya, titik di depannya anus. Kita tarik angkat ke atas ya. Caranya perutnya dikempiskan ya. Mingmennya ditarik ke belakang sehingga WI-nya dengan mudah bisa disedot, ditarik ke atas. Ya, waktu narik ke atas ini ketemu WI-nya ketemu dengan PW. Ya, PW-nya langit, WI-nya adalah bumi. Ya, di dalam tubuh kita ketemu yin yang-nya langit dan bumi. Ya, lidahnya nempel langit-langit, WI-nya ditarik ke atas, sedikit ke atas itu dipertahankan sepanjang latihan. Ya. Kemudian setelah itu song itu artinya relax, bang song. Relax itu berarti santai dan mengendap ke bawah. Ya, tapi kepalanya itu jangan ikut, kepalanya selalu connect dengan langit ya. Jadi selalu nyambung dengan langit, kakinya nanti nyambung dengan bumi.
So mengendap ke bawah ya, Jensen langsung seluruh tubuhnya rileks ya. Saya pandu sedikit supaya jelas untuk yang baru ya. Jadi pelan-pelan rileksnya dari atas ke bawah, kepalanya rileks, lehernya rileks, kedua baunya rileks. Ya, rileks itu berarti rileks dan mengendap ke bawah. Jen ya. Tangannya rileks dari sampai jari-jari tangan. Ya, merasakan rileks ya, seperti pendulum ya, jadi titik beratnya di bawah. Dadanya rileks, langsung punggungnya ke bawah ya, pinggangnya perutnya ya, di dalam perut ada, di pinggang, di dada tadi ada organ-organnya ya, nanti latihan lebih dalam kita lihat organ-organ. Kakinya terus rileks ke bawah ya, sehingga sampai akhirnya telapak tangannya, telapak kakinya ya, pikiran sudah sampai telapak kaki, dan itulah bumi ya. Nah, kalau sudah masuk bumi, kita pasang akar ya. Jadi bawah kakinya itu ada akar masuk ke dalam bumi. So ya, di tengah kerilekan kepalanya disangga tali ke atas, connect dengan langit, di bawahnya ada akar ya. Song langsung Jensen langsung kepala sampai kaki, ujung kakinya rileks ya. Nah, sekarang badannya bisa digoyang-goyang sedikit. Ya, jangan lupa ada talinya di atas sehingga tidak bisa jatuh ya. Kalau jatuh talinya narik. Ini latihan khusus untuk keseimbangan ya. Sampai masuk alfa. Oke, sementara cukup ya. Nah, itu kita sudah memperhatikan mikrokosmis ya, di dalam tubuh kita, yin yang-nya sudah ketemu. Ya, sekarang kita keluar ya, kita ke alam. Kita pikirkan badannya membesar ya. Jadi pelan-pelan tinggi dan besar. Badannya menjadi besar ya. Seperti raksasa, alam adalah kita ya. Jadi kita jadi alam raya dan alam adalah kita ya. Kita adalah alam, alam adalah kita. Mikrokosmis, makrokosmis ya. Alam raya, tubuh kita seperti alam. Tinggi besar ya, atau berasa kita di atas puncak gunung ya. Matanya bisa lihat jauh ke depan, ke belakang, kiri kanan, atas bawah ya, tapi kakinya tetap nancep di bumi. Menyatu dengan alam ya. Oke, semua sudah menyatu dengan alam. Sekarang kita bersatu ya. Jadi kita inilah namanya membentuk medan energi, membentuk jujang ya. Kita lakukan jujang. Kita bayangkan bersama-sama bentuk bola besar yang meliputi kita semua. Bayangkan kita ini ada di dalam bola besar ya. Bola yang menggabungkan kita semua, kita bangun tempat latihan. Kita bangun kebersamaan ya. Sudah bolanya, sekarang kita isi ya. Tadi kita hanya tenaga kita sendiri, sekarang tenaga alam kita tarik ke dalam bola besar kita. Kemudian ciling bayangkan tenaga alam kita tarik masuk ke dalam bola besar kita bentuk medan ci latihan ya. Kemudian ciling berkatnya Tuhan, energi alam masuk ke dalam bola besar kita.
Ya, itulah Jujang. Kita menyatu dengan alam, kita membentuk persatuan, ya. Kita ini sudah sehati sejiwa, ya. So, jangan takut, semuanya baik, ya. Yang kuat juga bantu yang lemah. So, ini bukan tahyul, ya, bukan mistik, ini seperti berdoa, ya. Ini berkat bisa begini karena berkatnya Tuhan, ya. So, oke, rumahnya sudah selesai, ya. Sekarang kita mau latihan, kita kembali ke diri kita sendiri. So, landing ke tubuh kita, ya. Kemudian kita buka mata pelan-pelan, lihat cakrawala, ya, senyum. Ya, nah, sekarang keadaannya sudah beda, ya. Tadi kita masing-masing sendiri-sendiri, sekarang kita sudah bergabung, ya. Jadi ibaratnya seperti kita naik kapal besar, ya. Kita mau mendayung bersama-sama, ya. Kapal harus ada nakodanya. Nah, saya hari ini nakodanya, saya di komando, ya, supaya bisa tahu tentang Bengji Kuangting dan Tai Chi bersama-sama, ya. Oke, kembali tapi jangan mikir bola besar, pikirkan tubuh kita, ya. Masing-masing kita tanggung jawab untuk mendayung sendiri, ya, tapi kita maju bersama-sama. Relax dulu. Ya, dari kepala sampai kaki relax, ya. Sekarang kita jise, ya, Tai Chi jise, berat badan pindah kaki kanan. Ya, jadi ini ada akar masuk ke bumi, kaki kirinya kosong. Ya. Digeser, ngasih kosong, ya, kan jalan lebar-lebar, selebar bawah aja, dapat jalan sudah, kita isi. Ya, jadi sudah bentuk 5 busur, ya, kakinya, pinggangnya sama tangan. Ya, santai dulu kepala, ya. Jadi kalau begini ini jangan alam raya, kita mikir diri sendiri, langitnya ya di Paiwe, kemudian tiknya tanahnya di Yungchen, ya, di kaki, ya. Kita jise, ya. Jise naik, bayangkan naik sampai kepala, ya, sampai Paiwe, tarik, turun ke bawah, ya, naik, bayangkan ada Chi yang naik sampai ke kepala, Paiwe, ya, tarik, turun ke bawah, ya. Ini juga yin yang, ini sedang gerakan yin yang, ya. Jadi yang baru, ya, jadi badan kita ini ada yang-nya, yang hitam nih yang putih nih yin, ya. Kalau kaki yangnya bagian luar yang, ya, di punggung nih yang, ya, sampai langit-langit, makanya tadi lidahnya kan nempel langit-langit, ya, itu jembatan. Kemudian dari langit-langit turun ke bawah yin, ya. Jadi bagiannya putih nih yin, turun kaki ini ke dalam. Ya, jadi nanti kalau naik itu bayangkan naik ke atas sampai kepala, ya. Kemudian nanti turunnya ke tengah, pisah, ya, begini, ya. Supaya Chi dalam tubuh kita itu mengalir. Ya, kita mulai lagi. Naik dari belakang, naik sampai kepala. Ya, tarik, turun ke bawah. Ya, sampai bawah telapak kaki, ya. Tanahnya telapak kaki. Naik, tarik, turun, ya, itu Tai Chi jise, ya. Sekarang kita main Bengji Kuangting, ya, bengjinya, ya. Sudah, bengji itu artinya mengangkat Chi. Kita angkat tangan, ya, pelan-pelan, ini bukan, kita kumpulkan Chi ke atas, bengji. Terus, ya, tangannya nangkup, tarik ke atas, ya, berhenti sebentar. Jadi ini Bengji Kuangting, ya. Jadi kita mikirnya kita sudah ngambil alam, ya. Jadi energi kita mikirkan, ya, alam dan tubuh kita. Ya, ditarik turun ke bawah tangannya.
terus sampai ulu hati, ya, ujung tangen, tangannya dibuka ke samping, ya. Kemudian kita dui la, ya, dui itu dorong, la itu tarik, ya. Jadi caranya dui isinya keluar, ya, isinya keluar ke alam, ya, sampai sini kenceng, ditarik, ya, laukungnya dibuka, ya, la ditarik, la isinya alam itu masuk ke badan kita, ya, dui lepas sampai ke alam, la, ya, ini jangan main sikut tapi main tahu, ya, tulangnya ini diputar, ya, jadi nanti sering latihan begini, ya, jadi la itu baunya yang diputar, dui nya sampai ke alam raya, la diisep, ya, jadi sinya alam itu ditarik masuk ke badan, la dui, oke, ya, 3 kali aja. Kakinya ini model tai chi, ya, dari kakinya selebar tahu, ya. Kemudian tangannya ke samping, ya. Jadi pelan-pelan ini seperti bayangkan menyingkap langit, ya. Terus ke samping pelan-pelan. Ya, sampai di samping, dorong dulu, baru tarik. Ya, ini juga duilat dari samping. La ditarik. Dui, ya, ini main tulang jauh, tulang berikat, ya. Jadi tulang berikatnya itu seperti roda, ya. Jadi waktu la itu ditarik, tulang berikatnya nempel, ya, turun ke bawah, dui, dorong kembali ke langit, ya. Tangannya nggak boleh lebih rendah dari bahu, ya. Jadi tangan begini, harus setinggi bahu, ya. Kakinya selebar bahu, ya. La ditarik sinya ke tubuh. Dui, dorong lagi ke alam, ya, disep masuk ke tubuh, kita bertukar energi dengan alam, dui, lepas, ya, disep, tulang berikatnya diputar, dui, ya, sudah, tangannya dibalik ke atas, ya, bengji lagi, bengji diambil, dikumpulkan, ya, ini kita ngumpulkan chi di kepala, di atas kepala seperti kuntum bunga, ya, kita simpan di atas kepala. Ini mau kita masukkan ke tubuh, ya. Nah, caranya bayangkan paiweinya dibuka, ya, seperti corong, kemudian chi-nya turun ke bawah, set masuk ke tubuh. Ya, terus begini, ya, terus ke bawah. Pelan-pelan jongkok, ya, yang jarang jongkok, ini, ya, ini latihan jongkok, ya, jadi Bikung itu latihan badan fisiknya juga, jongkok, ya, sampai tangannya numpang di atas punggung kaki, ya, ya, turun, ya, ini juga duilat ke bawah, ya, waktu turun ini chi-nya keluar ke bawah, naik, ya, la tarik, dui, masuk ke bawah, la ditarik, ya, sekali lagi, dui, chi-nya keluar ke bawah, ya, lewat laukung, la, ya, tangannya tadi sudah dari depan, sekarang ke belakang, ya, tangannya lewat belakang, pelan-pelan badannya naik,
ya, G-nya naik ke atas. Ya, sampai kemari balik lagi ke 2G. Ya. Sudah, ya. Pelan-pelan naik ke atas. Ya. Di sini tangannya dibuka, lalu menghadap ke depan. Ya. Kemudian kita dorong dengan tangan kanan, ya ini main tai chi ya. Jadi tai chi itu harus kosong isi, berat badannya kanan, tangan kanannya dorong. Ya, setinggi bahu. Ya. Kemudian diputar, ya diputar. Ya. Yang muter ini jadi akar, batang, daun tangan ini, daun jangan gerak, ya. Geraknya karena diputar oleh badan. Meraup G sebelah kiri. Terus ke belakang, ya sampai maksimal, badannya tegak, ya. Ini langit, bumi, connect terus, diambil, ya, ditarik, tekan cihu, ya, ada titik-titik akupunktur cihu di bawahnya tulang selangkah, ditekan dengan jari tengah. Sekarang kaki kiri, ya, kaki kiri diberi beban, tangan kirinya gerak. Ya, ini tai chi, dorong, ya, nggak usah kenceng, diputer, ya, mulai dari bawah, akar, batang, tangannya daun, ikut, ya, dari badannya diputer, berat badannya di kaki kiri, ya, terus ke belakang, sampai maksimal, ya, bisa berhenti, ya, beratnya di kaki kiri, ya, ada talinya narik ke atas, ada akarnya di kaki kiri, ya, terus diputar balik, ya. Nah, asnya di kaki kiri, ya. Nah, sekarang tekan cihu. Ya, nah ini baru main nafas, tarik dorong nafas, ya. Tarik, ya, ini ngisi. Ya. Tekan, ya, tekan ini ngisi, ya, kosong, ya. Jadi waktu nafasnya ditarik, Qi-nya masuk, ya. Jadi waktu tarik itu tekan cihunya, Qi-nya masuk. Waktu nafasnya keluar, los. Ya, ini aja main nafas. Tarik, Qi-nya masuk, tekan, los. Ya. Nafasnya ditarik, tekan, tangannya menekan, Qi-nya masuk ke badan lewat cihu. Nah, selesai, tangannya dibuat bunga teratai, ditutup, ya. Selesai latihan, kita penutupan, tarik pelan-pelan ke atas, angkat pelan-pelan ke atas. Ya, kembali berhenti, ditarik sedikit ke atas, tangannya berhenti sebentar, tahan. Telapak tangan diputar menghadap ke depan, pelan-pelan turun ke samping. Ya. Sampai sejajar, kiri kanan, telapak tangan diputar ke atas, ke depan. Ya, dari depan, sentil dengan jari tengah, Qi masuk tandian atas kepala. Deng masuk. Ya. Sikunya ditarik, pikirkan subtandien, kemudian masukkan Qi-nya ke subtandien lewat titik tapau. Ya, tangannya ke belakang, maksimal, ya, ke samping, kemudian diraup Qi-nya, ya, selesai latihannya diraup Qi-nya, dikumpulkan lagi di gudangnya tandien bawah. Nah, ya, ini Qi-nya kita ringkes ke tandien bawah. Yang perempuan tangan kanan nempel, kiri di atas, ya, laki-laki kiri nempel, kanan di atas. Ya, sudah simpen, kakinya ditutup, ya, jadi berat badannya pindah ke kaki kanan, kaki kirinya ditutup. Bah, ya, supaya lebih enak. Jadi kakinya rapat kembali. Relax dan kita ringkes lagi, Qi-nya masuk ke tandien bawah itu baterainya, ya. Jadi kita cat baterai.
baterainya dicas ya. Bang langsung tuh hanya aba-aba aja ya, semua pikirannya supaya G-nya itu disimpan di tanggen bawah. Bang Oke ya, jadi kita dapat tabungan G dari latihan kita yang sebentar tadi ya. Selesai tabungannya ya. Sekarang kita lihat kita tadi masih punya G lagi, G yang kita kumpulkan bersama-sama dari latihan tadi ya, Boolean G tadi ya. Nah, itu kita tarik ya, kita bolanya kita ringkes, kemudian langsung dipakai, disebarkan ke sel-sel tubuh kita. Ya, jadi semua pakai pikiran, bolanya tadi diambil G-nya, kita bagi-bagi G-nya ya, masukkan langsung dipakai di tubuh kita yang sakit. Boolean G link yang nggak sakit dia tembus semua sel-sel tubuhnya, ditembus G, dapat makanan malam G-nya ya, tubuh kita dapat makanan malam G hasil latihan bersama kita. Boolean G itu tembus masuk ke sel-sel tubuh kita. Boolean G selesai. Ya, itulah coba-coba bagaimana jikung ya. Kemudian ada taiknya dikit ya. Oke, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu ya. Gerak-gerak sebentar supaya sinyal lancar. Oke, mari kita kongko ya. Kita share, kita belajar bersama ya, tanya jawab. Kalau perlu ya saya nggak usah jawab ya, mungkin di antara teman-teman bisa saling dialog, silakan. Saya hanya kalau perlu saya nanti jelaskan ya. Silakan ada yang mau ditanyakan ya, dan mungkin ada yang bisa jawab, nanti kita tunggu. Ini ujian ya, yang sudah belajar lama harus bisa juga jawab ya, salah-salah kurang-kurang nggak apa-apa, nanti mungkin ya pasti bisa saya tambahin ya. Silakan. Baik. Nanya Lause. Ya, silakan Oh, iya. Mbak Christine. Gerakan tadi bukannya pengci ya, tapi cikung ya, Lause. Campur-campur. Jadi Iya, saya campur dengan Tai Chi ya. Jadi kalau sudah bisa itu dicampur-campur nggak apa-apa. Ya, seperti orang masak apa kan dicampur-campur bisa. Ya, gerakannya mirip pengci ya, pengci ya. Ya, jadi dua prinsip saya pakai, Pengci Kuangting sama Tai Chi. Ini kan kelasnya mau dibuka dua, ya. Jadi kenapa kok saya buat gerakan seperti itu? Karena ada dua kelas, Pengci Kuangting sama Tai Chi. Daripada saya nerangkan satu-satu, saya gabung aja. Ya, biar sekalian ceritanya. Ya, supaya nggak selesai ya, cepat selesai. Ya. Dan dua-dua merasakan. Mari silakan. Tapi Tai Chi-nya nggak ada ya, Lause? Ada, kosong isinya tadi kan Tai Chi. Ya, jadi meraup Chi kiri kanan itu jurusnya Tai Chi ya. Jadi kakinya porosnya di satu kaki. Ya. Jadi Hasilnya awalnya tadi kan juga Tai Chi. Ya, itu masih sebagai kecilnya Tai Chi ya. Oke, terima kasih untuk kakinya kaki Tai Chi ya. Ya, betul. Karena ada kosong di Kalau meraup Chi itu Peng Chi yang jurus ketiga ya. Peng Chi Guan yang ketiga. Ya. Ya, betul. Baik, sudah ini ya, sudah hafal nih Bu Santi.
Oke, terima kasih Bu Santi. Yang lain mungkin Bu Fani, ada yang mau ditanyakan, Bu? Oh, belum ya? Soalnya ter-unmute. Oke, baik. Terima kasih Bu Fani. Ya, yang lain mungkin gimana rasanya tadi? Boleh cerita ya. Mungkin yang baru pertama kali nyoba juga boleh sharing gimana. Silakan tanya ya. Jadi Ya, terbuka ya. Silakan tanya jawab ya. Silakan. Mau tahu lebih dalam ya silakan ya. Tapi saya tidak mau tahu detail ya. Nanti tambah bingung ya. Yang gampang-gampang aja. Silakan. oke. Itu ilmiah ya. Jadi bukan mistik ya. Bukan aliran ini aliran sama saja ya. Kalau prinsipnya sama saja. Itu ilmiah ya. Jadi terbuka umum dipelajari seluruh dunia ya. Tidak ada rahasianya ya. Rahasianya itu rajin pangkal pandai. Ya, yang penting konsisten ya. Setiap hari dilatih, nanti pasti akan ada perubahan di dalam tubuhnya. Ini Baik, lebih singkat ya, Lause. Ini hanya ini contoh lah ya. Jadi saya ini bisa koreografer. Ya. Jadi saya ambil Peng Ciguan yang nomor 2 enggak tuh. makanya itu namanya kreasi ya. Jadi nggak usah satu setnya sampai lengkap ya, dicampur-campur jadilah gadu-gadu makanan ringan. Itulah namanya master ya. Masternya apa Jigong Tai Chi ya harus bisa begini, bukan seumur hidup gerakannya itu aja gitu. ya. Kalau dipedekin gitu, C-nya kurang nggak? Tidak kurang, latihannya cuma pendek. Ya, ini masih pengantar ya. Jadi maksudnya Hanya- untuk juga mengenalkan Iya, untuk Bapak untuk Ibu yang perkenalan. baru datang. Jadi kalau satu set semua juga mabuk nanti. Nanti makin bingung. Kalau tentang Gimana Bu yang Santi? itu yang ngebongkok, megang kaki, kalau kakinya pakai cheese dipentang, lebih gampang jadinya. Iya, ya bukan cari gampang. Kalau nanti Bang Cikuang itu nggak harus tertutup kakinya, ya. Jadi tahu bahwa kalau badannya sekitar bahu itu lebih gampang. Ya, balancingnya segala macam lebih gampang. Kalau Bang Iya. Cikuang kakinya bener, ya yang Iya. murni, ya, yang itu harus kakinya rapet, terus rapet kaki. Kalau kaki rapet suka goyang-goyang tuh. Nah, karena jam Yulausa terbangnya juga goyang-goyang saya lihat. nggak apa-apa goyang-goyang, pokoknya nggak jatuh. Ya, karena kita juga yang penting iniannya ya. Jadi Iya, pola jadi pikirnya santai. gimana caranya supaya nggak Ada jatuh. tali yang narik ke atas, kena angin dia goyang-goyang. Nggak apa-apa, Ya. pokoknya nggak jatuh dan selalu connect dengan langit dan bumi, ya udah beres. Alamiah aja, jangan dilawan. Ya, jadi alam itu jangan dilawan, mau goyang-goyang silakan goyang-goyang, tapi tetap kita pegang langit dan bumi. Ya, itu juga latihan sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya kita lagi berdiri, ditabrak orang gitu juga Iya, melatih itu sebenarnya ya. Supaya kita tetap berdiri tegak. yes. Itulah Ya. alamiah. Tapi Bagus Lause ya. Ya. kalau lagi bungkuk gitu, gimana bisa connect sama langit? Kepala. Ya, kepalanya nggak connect, langitnya di bawah. Ya, jadi waktu turun ke bawah itu keluar ya langit dan bumi itu kena alam lah. Ya, waktu ke bawah itu ya alamnya di bawah. Ya, itunya logum yang kaki. Bumi ya. Ya, Makasih Lause. ya. Jadi kalau sudah bisa ya campur-campur ini ya, tapi prinsipnya juga benar ya. Jadi jangan heran. Ya, kalau sudah ngerti prinsipnya, oh ya sama aja. Nah ini sengaja saya campur-campur, nanti kalau Sabtu itu juga campur-campur ya. Sehingga nanti semua itu sama, satu. Cuma model gerakannya aja beda-beda. Ya. Tapi untuk belajar ya jangan dicampur-campur ya, nanti nggak karuan.
Jadi belajar ya nanti kalau sudah banyak kan nggak bisa latihan semua. Oke lah, itu hanya kreativitas lah ya. Jadi kalau semua masak tiap hari rawon, soto, kan mesti coba ini buat sop merah, bagaimana diganti dengan ini kayak gitu. Mungkin nggak enak ya, lama-lama kan percobaan lama-lama enak. Ya, kira-kira begitu. Dasar ilmunya sama semua. Oke. Ya, tapi untuk pertama jangan coba-coba ya. Jadi harus bisa dulu ya. Jadi tukang masak kalau belum 10 tahun masak enak ya jangan coba-coba. Nanti malah nggak karuan. Jangan jadi koki. Iya, kalau baru 3 tahun sudah coba-coba ya nggak karuan. Jadi yang penikmat makan dulu aja. Ya. Oke, Ya, terima kasih. jadi itulah sama saja ilmu itu ya, semuanya begitu. Kalau ngebongkok jadi aliransinya dari kaki ke Itu tangan aliransi itu balik ke ya. dia. Nanti kalau mau tahu aliransinya lebih detail lagi ya meridian. Ya, nanti ikut latihan meridian nanti akan lebih detail lagi. Ya. Nih, ada Master of Meridian, Pak Edi. Ya, nanti bisa cerita-cerita di kelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan seputar fungsi Quantifa dan Tai Chi? Yang baru-baru, coba Pak Willy sama siapa? Pak Stanley ya. Pak Senley ya, Pak Senley ini juga banyak belajar. Ayo, Ya, coba. saya pertanyaan basic nih Pak Ando, maaf pertanyaan basic aja. Tadi setelah kaki ada 3, setelah kaki dibuka, apakah kaki sedikit ditekuk? Lalu yang kedua, waktu meraup dari belakang, itu tangan berhenti di bawah tulang di bahu ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Terus yang ketiga, bagaimana mempertahankan titik yang di bawah agar tetap terangkat, karena begitu pindah gerakan kadang-kadang kan suka kayak lepas ya. Nah itu bagaimana supaya tipsnya supaya bisa tetap kita pertahankan. Terima kasih. Oke ya. Satu-satu pertanyaan tadi apa? Yang pertama apa? Lupa saya. Yang pertama, waktu kaki dibuka apakah sedikit ditekuk atau tetap lurus? Ya. Sedikit ditekuk. Ya, jadi itu rumusnya adalah 5 busur. Ya, jadi badan yang bagus itu bentuknya busur, 2 kaki busur, pinggangnya busur, tangannya busur. Ya, jadi jangan kaku, ada shock breaker-nya. Ya, jadi kelihatannya ya jangan kaku ya, jangan seperti yang harus ada shock breaker-nya. Ya, semua gerakan begitu. Ya, supaya rileks juga. Kedua apa? Kedua, waktu meraup dari belakang, lalu tangan berhenti di depan itu di bawah tulang ya, kalau nggak salah ya. Berarti, oh ini cihu ya, ini titik-titik akupuntur ya. Jadi meraup ya, ini ngambil ciset, ini sambil muter ya. Ini juga macam-macam ini. Diambil, dimasukkan ke cihu. Cihu itu titik akupuntur, ci itu ci ya, hu-nya itu pintu. Ya, pintunya ci. Ya. Masuk ke sana itu hanya salah satu titik akupuntur dan itu stylenya, caranya Jalan Jiko. Untuk posisinya, maaf Pak, posisinya di kalau tulang belikat ini berarti di ya, jadi itu tulang belikat ya di bawahnya. Di bawahnya ya. Kalau itu meridian itu meridian tulang apa ini? Tulang apa ini namanya? Tulang selangka ya. Tulang selangka. Nah, jadi titik itu posisinya di bawahnya tulang selangka dan ini termasuk meridian lambung. Ya, dari mata turun ke bawah sini kena ke puting ya, terus ke bawah sampai di jari nomor 2 yang sebelah luar. Jadi itu melewati, kalau nanti belajar meridian akan tahu itu adalah titik lambung ya, tapi ya itu dipakai ya, itu waktu tekan cihu untuk masukkan ci ke dalam badan. Ya, itu kalau mungkin posisinya sejajar dengan puting kalau nggak salah ya, kalau diurut ke atas gitu ya Losu. Ya, jadi garisnya itu ya nanti
meridian itu lewat puting ya, kemudian terus ke bawah itu yang ya. Jadi nanti akhirnya ke bawah kaki lewat meridian, lewat bagian yang hitam. Kalau mau tahu itu yaitu ilmu meridian ya, itu juga ada kelasnya nanti ya, dan singkat kelasnya. Jadi nggak usah pusing-pusing, cepat ngerti. Baik. Ya. Baik. Terima Yang kasih. pertanyaan ketiga tadi tentang Bagaimana mempertahankan, kan titik yang bawah kita harus angkat ya. Oh, weigh-in. Ini bagaimana Weigh-in, tipsnya ya. nih supaya tetap fokus terangkat selama seluruh gerakan ini, Pak? Susah Nah, nih, itu saya lupa. itu ya memang ya. Jadi biasanya kalau karena jam terbang ya, lama-lama nanti kan sadar sendiri ya. Jadi kalau nggak diangkat tuh rasanya nggak enak. Jadi lekalnya dalam tubuhnya itu nggak connect. Jadi itu kenapa harus diangkat ya, harus ditarik. Itu pintu juga ya. Itu pintunya tanggen bawah ya. Tanggen bawah itu pintunya adalah tuji di depan, ming di belakang, di bawah itu weigh-in. Ya, itu pintu-pintu masuk ke tanggen bawah. Nah, spesial weigh-in itu harus ditutup. Semua pintu bisa dibuka ya, tapi weigh-in-nya diempet supaya nggak bocor. Ya, jadi kalau kita punya alat ini ya, kita strom malam, paginya kan berkurang. Ya, karena dia bocor ya. Nah, kalau latihan kita selalu empet WI-nya, tenaga kita itu nggak bocor keluar. Ya, jadi harus kenapa ya, kalau ngerti begitu ya harus empet. Kalau lupa ngempet ya harus terus, nanti lama-lama biasa jam terbang. Ya, tapi yang penting itu kenapa kok diempet? Karena supaya tidak bocor, itu gerakannya. Sehingga perlu diperhatikan. Kalau enggak ya boleh latihan tapi bocor, nggak bisa maksimal. Nah itu ya. Terima kasih. Sama ini Lause, kalau pantatnya dikedepanin itu diangkat, badannya jadi lebih tegak. Terus kalau lagi pengci jadi goyangnya sedikit gitu. Iya, jadi nggak selalu kaku lah ya. Jadi badannya itu enggak, ya kadang-kadang lemes ya, sesuai alam aja. Jadi kadang-kadang tegak nggak apa-apa, tapi posisi normalnya ya busur. ya. Oke, Kalau tambahan tips ya. dikedepanin jadi rada bongkok gitu. Nggak apa-apa lah ya. Jadi semua orang beda-beda ya. Jadi yang penting itu jangan maksa, alamiah aja. Ya, dengan perhatikan prinsip-prinsip tadi dan terjadilah yang alamiah saja. Tiap-tiap orang bisa beda sedikit-sedikit. Ya, itu kira-kira. Oke, ya. Terima kasih Pak Stanley untuk pertanyaannya dan Bu Sinta untuk masukannya ya. Oke. Ini mungkin ada lagi kah satu? Atau mungkin ini ada Lause juga ya, di sini ada Simon Lause. Mungkin ada mau menambahkan. Ya, mau nambah silakan Simon Lause. Kasih pesan-pesan. Bukan Ini pesan-pesan terakhir ya, pesan-pesan yang baik. kakak seperguruannya Lause ya. Ya. Mungkin Ayo, ada Suhek. tambahan. Belum di tempat sepertinya ya. Oke. Oke, kalau gitu nanti waktu kelas saja kita ngobrol lagi bersama Simon Lause. Oke, mungkin ini kita hari ini sampai sini dulu ya, Lause. Ya, kalau ada masih ada pertanyaan bisa ya, kalau enggak ya warungnya tutup ya. Nah itulah ya. Jadi maksudnya ini cari penumpang ya. Ayo, apa kalau mau niat ya mari belajar ya. Dalam kelas hanya 10 kali ketemuan ya, nanti dapat ilmu. Ya, kalau hanya sepotong latihan bersama begini ya, dapatnya ya sedikit-sedikit, mungkin nggak bisa mengintegrasikan ya. Itu kira-kira tujuannya ya. Nanti masih dibuka 2 kali lagi ya, jadi setelah itu kelasnya ditutup, karena nanti kalau ada selalu yang baru aja ya, nanti nggak maju-maju ya. Jadi pertanyaannya nggak maju-maju ya, jadi masih ada kesempatan 2 kali lagi kita buka, pikir-pikir ada waktu enggak ya. Kalau ada waktu seret ya silakan aja daftar. Ajak teman-teman yang kira-kira tertarik ya, serius ya, jadi nggak main-main, nanti akan dapat, dan ini bisa dipakai untuk seumur hidup ya, bisa nambahi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Baik. Ya, mungkin untuk pertemuan terbuka itu mungkin Clara share juga ya. Jadi pertemuan sesi pertama adalah besok
untuk Pengci Kuangtifa. Jam Khusus 7 juga. Kuangtifa. Ya, khusus Pengci Kuangtifa. Jadi kalau Ya, Bapak Ibu campur-campur tadi. pengen tahu lebih banyak tentang Pengci Kuangtifa, besok malam bisa ikut. Lalu untuk hari Kamisnya ada Tai Chi sesi 1. Jadi Khusus Tai Chi. khusus Tai Chi juga. Jadi lebih terpisah ya. Hari ini kan digabung. Jadi besok sendiri-sendiri. Mungkin bisa ikut juga. Dan kalau tertarik bisa hubungi Clara atau Tania untuk mendaftarkan diri. Tapi jangan serakah ikut dua-dua ya. Baru ikut dua-dua ya nggak karu-karuan nanti ya. Satu Ya. tak kepilih ya. Kecuali sudah Lain master. kali ya. Kalau sudah mau tahu macam-macam gitu ya silakan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar ya jangan dua-dua mau nggak bisa ya, nanti campur-campur kacau. Baik. Oke. Oke, kalau begitu kita hari ini sampai sini dulu ya. Mungkin kita bisa foto bersama untuk mendokumentasikan pertemuan kita hari ini. Bisa dibantu menyalakan videonya, kita foto bareng. Hari ini Pengci Kuangtifa dan Tai Chi. Gerakannya begini saja. Ini lambangnya UHE ya. Jadi ini artinya apa, Laosu? Ya ini Ada artinya kan? 5 jadi satu, bentuk satu mudra. Ya. Ya, dulu begini modelnya. Oke. Mungkin bisa dibantu Sekarang nyalakan sekarang video. Ya, ada Bu Liantin, mungkin mau foto bersama, Bu Yeni, Pak Welis, Bu Dami. Ya, ini kita mulai aja dulu ya. Oke, kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi ya besok atau besok lusa. Nih kita sudah berlatih bersama, latihan bersama. Hari ini kita tutup juga dengan berdoa bersama ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga kita sehat semua. Baik, mari kita berdoa. Doa selesai. Maaf ya tadi datangnya telat. Ya, Nggak nggak apa-apa, apa-apa, Bu. santai aja. Habis ngambil booster vaksin. Oh, vaksin ya ya. 3. Pakai apa? Pakai apa? Moderna. Yang 1, 2 Pfizer ya. Ya. Oh ya. Ya oke. Dua. Kenapa, Bu? Ya ya ya. Booster yang kedua. Oh, booster yang kedua ya. Oh, Jadi vaksin keempat tuh. Iya, iya, iya. Makanya Wah. nanti tergantung terus saja vaksin ya. Nanti ada penyakit apa vaksin gitu. ya, semoga nggak pegel-pegel ya, Bu ya. Itu juga bisnisnya ini farmasi. Iya. 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 Baik, terima kasih Lulosu untuk Terima hari ini. Ya. Terima kasih. Selamat malam ya. Salam sehat. Ya. Salam sehat. Ya. Terima kasih. Nggak ada Terima yang kasih, Bu waisakannya di sini ya. Oh ya, Pamit ya. selamat Waisak ya untuk Oh ya. merayakan. Ya. Semua makhluk Nggak berbahagia. ada punya. Ya, nggak tahu yang merayakan siapa, tapi selamat Waisak. Semua merayakan. Ya. Ya. Oke, selamat Terima kasih. malam dan Selamat sehat malam. selalu. Zaijian.